atas nama Mbak Salma, betul? Betul, Mbak. Iya, betul. Gimana Mbak Salma perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar, cuman tadi ada sedikit kendala macet yang di Cipocok, sedikit macet di Cipocok karena ada perbaikan jalan, jadi jalannya dibuka tutup, jadi tadi sempat telat kesini. Iya, betul. Emang di situ lagi ada perbaikan jalan. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Salma ini dari mana berangkatnya? Saya dari rumah. Oh, dari rumah. Oh, kan Mbak Salma ini kan lagi sekolah gitu ya. Iya. Emang lagi nggak sekolah ya hari? Iya, lagi nggak sekolah karena tadi itu ada kebetulan rapat guru. Jadi datang ke sini sengaja nggak? Iya, sengaja. Sebelumnya Mbak Salma biarkan saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Siti Mutmainah. Mbak Salma bisa panggil saya Mbak Iin. Dan saya biasa dipanggil Iin. Gitu. Nah jadi kemudian selanjutnya sebelum itu Mbak Salma kesini tahu mau ngapain? Tahu saya ingin ke sini untuk melakukan konseling. Kalau begitu sebelum kita lanjut ke kegiatan konseling, baiknya kita doa dulu ya Mbak Salma. Kita doa dulu, berdoa dalam hati ya Mbak Salma. Berdoa dimulai. Amin. Ya, doa selesai. Ya, semoga di kegiatan konseling individual ini dilancarkan ya Mbak Salma. Amin. Ya. Oke, sebelumnya, apakah Mbak Salma pernah mengikuti konseling individual? Belum. Belum. Oh, ini baru pertama kali. Iya, baru pertama kali saya. Lagi emang pengen nyoba atau gimana nih Mbak? Ada sedikit ini semua aja yang pengen di. Oh iya, berarti memang sengaja ya Mbak. Karena Mbak Salma belum pernah mengikuti konseling individual, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu konseling individual ya Mbak Salma. Ya. Nah, jadi konseling individual merupakan proses bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli profesional yaitu seorang konselor kepada konseli untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Begitu Mbak Salma. Di mana konselor itu adalah saya sendiri dan konseli adalah Mbak Salma. Di sini saya akan membantu memfasilitasi Mbak Salma dalam mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak Salma alami. Begitu. Kemudian dalam konseling individual, Mbak Salma boleh bebas untuk menceritakan apa saja yang sedang Mbak Salma alami, yang sedang Mbak Salma rasakan. Jadi itu bersifat terkini, di mana yang masalah yang sedang Mbak Salma alami sekarang. Begitu. Dan saya harap Mbak Salma menceritakan permasalahan Mbak Salma secara sukarela. Begitu Mbak Salma. Jadi Mbak Salma tidak perlu khawatir atau takut ketika nanti
terjadi begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin cukup. Sudah dimengerti. Nah, tapi Mbak, saya masih sedikit ragu. Cerita saya ini bakal kesebar gitu. Begitu. Seperti tadi yang sudah saya bilang kan ya. Jadi kenapa gitu saya nggak akan menyebar atau menceritakan ke orang lain permasalahan Mbak Salma, karena di dalam konseling individual ini memiliki kode etik di mana saya sendiri sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan di dalam proses konseling individual ini. Begitu. Jadi hal ini termasuk ke dalam asas kerahasiaan Mbak Salma. Jadi tidak perlu khawatir. Itu. Masih ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup. Oke, cukup ya. Iya. Kalau begitu sudah dirasa cukup tadi yang sudah saya jelaskan apa itu konseling individual, maka silakan Mbak Salma menceritakan apa yang sedang Mbak Salma rasakan akhir-akhir ini, apa yang mengganggu pikiran atau perasaan Mbak Salma. Jadi saya ini tepat di kelas 3 SMA, dan akhir-akhir ini emang lagi sibuk-sibuknya ujian sekolah. Dan kebetulan saya ini lagi pegang bisnis, Mbak, bisnis makanan gitu. Nah, saya bingung gitu ke depannya bisnis ini bakal berlanjut atau enggak, soalnya emang sekarang-sekarang aja udah maksudnya keganggu gitu loh Mbak, keganggu gitu. Jadi sempat takut juga ke depannya akan resiko-resiko yang nantinya mengganggu bisnis maupun sekolah. Gitu. Jadi Mbak Salma sekarang lagi duduk di bangku SMA kelas 3. Iya. Dan memang akhir-akhir ini sedang banyak ujian. Iya. Kemudian karena Mbak Salma ini memegang sebuah usaha bisnis gitu ya, makanan. Jadi Mbak Salma ini takut ke depannya nanti takut resiko-resikonya gitu loh Mbak. Begitu. Makan resiko-resiko bisnis tersebut, kayak takut keganggu kan. Nanti saya juga nggak tahu bakal lanjutin apa enggak bisnis ini, karena saya insya Allah kedepannya bakal kuliah gitu. Jadi takut setelah lulus SMA ini saya bakal kuliah, saya takut nanti bisnis ini ngeganggu gitu saya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak Salma memegang usaha makanan tersebut? Semenjak kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kemudian sekarang ini apa masih atau memang berhenti? Masih sih Mbak, cuman ya gimana ya, karena masih cuman emang lagi lagi sibuk-sibuknya ujian ya. Jadi masih kadang nggak banyak gitu loh buat jualan, sedikit gitu, nggak kayak biasanya gitu bawa banyak gitu ininya makanannya, order makanannya. Jadi Mbak Salma ini membuat makanannya itu buat sendiri atau bagaimana ya? Nah iya, kebetulan saya buat sendiri makanannya. Itu juga sih yang sempat saya
eh, bingung juga gitu kan karena ngebuat sendiri juga kan apa namanya dibantu juga sama ibu sebenarnya, cuman itu tuh kadang nggak kepegang, kadang nggak buat gitu kalau lagi sibuk-sibuknya di sekolah. Iya, jadi kadang nggak jualan juga gitu. Kemudian yang membuat Mbak Salma bingung atau apa sih takut gitu, itu tuh hal yang akan mendatang atau emang yang sekarang ini? Hal yang sekarang ini juga untuk mendatang juga gitu loh Mbak. Jadi kalau yang sekarang ini saya mungkin berhenti dulu dari jualan saya kan emang lagi apa sih lagi ujian, tapi emang saya juga jualan tapi cuma sedikit doang gitu loh Mbak, kayak ngerasa iya keganggu gitu ya Mbak. Terus ya kedepannya juga saya bingung gitu bakal diterusin enggak, sedangkan waktu SMA aja saya masih kewalahan gitu loh megang bisnis ini, apalagi kedepannya gitu tuh nanti ketika saya lulus. Berarti memang bingungan itu muncul ketika Mbak Salma merasa Mbak itu nggak bisa menghandle Kewalahan gitu kalau lagi ada ujian-ujian di sekolah atau lagi ada apa ya pokoknya yang sibuk di sekolah gitu loh Mbak, kesibukan di sekolah gitu, jadi gitu. Jadi sebenarnya emang Mbak Salma ini usahanya itu dari rumah dijual ke teman-teman atau memang ada tokonya gitu ya? Sebenarnya di rumah iya dijualin ke teman-teman, tapi saya juga apa sih namanya nggak buka apa ya kayak PO gitu ya, open order gitu dari apa namanya dari HP Iya. online gitu Mbak. Jadi jadi saya membuka online juga, jadi COD lah sistemnya gitu, nggak cuma di sekolah aja, bisa juga di rumah. Kadang juga ini apa namanya sibuk juga gitu tuh nganterin pesanan. Berarti memang hanya Mbak Salma yang memegang usaha ini, tidak dibantu siapapun. Iya, cuman maksudnya kalau uang ataupun apa sih namanya iya pengeluaran kayak pemasukan saya sendiri gitu yang megang, cuman kalau 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 apa ya pengolahan makanannya sendiri itu berdua sama ibu gitu. Kayak ya sejauh yang tadi Mbak Salma ceritakan, saya dapat merasakan apa yang Mbak Salma rasakan sekarang gitu ya, kebingungan ketika lagi banyak ujian di sekolah tapi eh, harus sibuk juga sama usaha makanan gitu. Jadi apa sebelumnya Mbak Salma itu tahu sebelum membuka usaha itu apa saja resiko yang akan dihadapi? Tahu sih ya, yang paling umum gitu ya risiko yang dihadapi yaitu apa kebangkrutan, maksudnya iya kerugian lah gitu loh, kerugian. Ya saya juga pernah gitu mengalami itu. waktu waktu itu entah saya kan sempat nitip juga gitu ke apa namanya ke warung gitu ya, nitip makanan yang saya buat. Terus jadi pas pemilik warung itu setor ke saya itu ininya beda gitu loh Mbak, apa sih namanya uangnya gitu tuh, uangnya nggak sesuai gitu Sama tapi yang terjualnya. tapi si apa si orang warungnya ini bilang kalau misalkan
ya segitu gitu, saya ngasihnya segini gitu, ngasih apa namanya, ngasih makanannya gitu. Tapi seingat saya tuh ngasihnya lebih gitu, bukan segitu gitu. Jadi ya itu mbak, jadi saya ngerasa gitu ya, mungkin saya juga kali ya kurang teliti gitu dalam ngasih makanan itu. Jadi ya udah, saya terima aja uangnya itu. Saya juga nggak mau apa namanya, nggak mau maksa buat ini, takutnya emang ini apa sih namanya, ya dia orang tua gitu, nggak enak kan saya mau melawan atau melawan, bukan melawan dia apa, dia ini Saya tidak lanjutinnya. Yang dapat saya ambil ya, jadi Mbak Salma nih sebenarnya sudah sangat bagus ya untuk berani mengambil resiko, tahu resikonya apa untuk membuka usaha makanan gitu, sama sekalian sama sambilan sekolah gitu kan ya. Tapi yang saya rasakan itu hanyalah kebingungan gitu ya. Oke. Jadi menurut Mbak Salma sendiri, apa sih yang akan Mbak Salma hadapi nanti ketika Mbak Salma sedang sibuk-sibuknya mengurus ujian atau ingin lanjut kuliah, tapi Mbak Salma di sisi lain itu ingin tetap berusaha, atau ingin tetap bangun usaha Mbak Salma itu, meneruskan usaha Mbak Salma, gimana Mbak? Iya, oke, saya ulangi. Jadi menurut Mbak Salma sendiri, resiko apa yang akan Mbak Salma hadapi ketika Mbak lagi sibuk-sibuknya ujian untuk kelulusan dan sibuk-sibuknya mempersiapkan melanjutkan pendidikan, begitu Mbak? Iya, risiko yang saya hadapi gitu ya, saya udah sejauh ini gitu sebenarnya, usaha, ngebangun usaha gitu, berjualan. Terus ketika ya sedang lagi sibuk-sibuknya gitu, pemasukan tuh gak ada gitu. Jadi apa ya, uang modal sama uang pemasukan tuh ini apa sih namanya, nggak balance gitu. Jadi saya mah pengennya gitu harus lanjut gitu usaha saya ini gitu. Cuma ya itu, saya bingung itu, kadang kalau misalkan lagi sibuk-sibuknya gitu kan, lagi gak jualan gitu, walaupun jualan sedikit juga kan gimana ya, pemasukan sedikit gitu. Terus kadang emang uang modal juga kepake gitu terus sehari-hari. Sebelumnya, kalau boleh tahu, yang latar belakangnya Mbak Salma ini jualan atau buka usaha itu apa ya? Apa ada kebutuhan yang harus terpenuhi atau bagaimana? Iya, itu sih utamanya, ada kebutuhan yang terpenuhi gitu. Jadi saya tuh punya adik banyak, jadi saya nggak mau ngerepotin kedua orang tua saya gitu, karena mereka juga membiayai adik-adik saya. Jadi saya inisiatif buat jualan untuk apa namanya, jajan saya sendiri gitu, tanpa harus maksudnya orang tua ngasih ke saya gitu. Berarti Mbak Salma ini selain ingin membantu orang tua, ingin kalau jajan atau kebutuhan itu dari uang sendiri. Kemudian selain resiko yang tadi Mbak Salma sebutkan, menurut Mbak Salma resiko apa yang akan dihadapi? Jadi selain ketika saya lagi sibuknya gitu ya, lagi nggak kekontrol jualan saya, penghasilan saya juga jadi sedikit dan modal malah berkurang gitu ya. Jadi memang resikonya ke penghasilan yang Mbak Salma. Terus Oke. Jadi
setelah resiko tersebut Mbak Salma ketahui, apa yang akan Mbak Salma lakukan? Ya tetap aja sih Mbak, saya masih bingung apa yang harus saya lakuin gitu loh Mbak, antara saya mau lanjutin bisnis saya atau berhenti gitu, karena nggak kontrol ini karena kesibukan saya di sekolah. Ya baik, karena Mbak Salma masih bingung, jadi begini Mbak, risiko saat Mbak Salma lagi sibuk-sibuknya kan kontrol ya Mbak. Nah jadi sekiranya tuh menurut Mbak Salma apa saat Mbak Salma itu harus berhenti usaha, tapi Mbak Salma tuh harus berhenti usaha gitu tuh, kira-kira apa menurut Mbak Salma risikonya? Nah kalau saya berhenti usaha saya harus, maksudnya gak mau gitu ditanggung lagi sama orang tua saya, tapi saya sendiri ngerasa mungkin udah kebiasaan udah minta gitu ke orang tua, jadi malu gitu, gimana ya mau minta laginya ke orang tua gitu. Jadi ya itu, saya sebenarnya masih mikirin ya adik-adik saya ini loh jajannya gitu. Jadi karena Mbak Salma sudah mengetahui resiko saat Mbak Salma lanjut berjualan ketika masih ujian dan resiko ketika Mbak Salma berhenti itu. Jadi menurut pendapat Mbak Salma, apa yang harus Mbak Salma lakukan tidak lanjuti? Mungkin saya akan lanjut berjualannya, walaupun saya lebih sedikit gitu berjualan makanan yang saya jualin, ya alhamdulillah gitu, walaupun pemasukan sedikit juga saya jadi lebih mengurangi uang jajan saya gitu tuh, karena gitu tuh pemasukan sedikit dan uang modal tadi berkurang, jadi Yang akan Mbak Salma lakukan terhadap PO tersebut bagaimana? nah PO tersebut saya akan melanjutkan juga, karena itu kan apa sih kadang gak diduga-duga gitu, ada aja yang pesan gitu Mbak, cuman kalau misalkan emang saya lagi sibuk saya skip, jadi saya nggak ini dulu, tunggu saya bilang besok besok gitu tuh, nanti di order lagi gitu tuh ready-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang pesan sekarang tapi saya lagi sibuk gitu, saya bilang aja ready-nya besok gitu, saya akan teruskan gitu. Kalau misalkan orang itu nggak mau nunggu ready-nya ya nggak masalah gitu Mbak. Oke. Berarti untuk sekarang ini akan Mbak Salma lakukan akan tetap berjualan walaupun resikonya akan Mbak Salma alami nanti. Tuh. Kemudian saat sekiranya itu berjalan lama, apakah Mbak Salma akan tetap melanjutkannya? Saya akan lanjutkan sebisa mungkin, karena udah lama banget gitu saya jualan. Tapi memang pelanggannya juga banyak ya Mbak. Ya. Udah pada tahu gitu Mbak. Kemudian apa yang masih Mbak Salma rasakan sekarang ini? Apakah masih ada ketakutan atau kebingungan yang lain? Enggak sih Mbak, saya udah sedikit lega, karena saya juga udah
mencurahkan gitu tuh apa yang saya bingungkan, karena saya juga udah tahu gitu tuh apa yang saya harus lakukan. Tadi itu saya akan terus lanjutkan usaha saya walaupun apa penghasilan saya sedikit. Karena di sini Mbak Salma sudah merasa agak lega dan sudah merasa tidak bingung lagi. Saya rasa mungkin ya Mbak, saya akan sedikit membantu Mbak Salma dengan menggunakan teknik dalam konseling individual. Apakah Mbak Salma bersedia? Bersedia. Oke, nantinya di sini Mbak Salma akan saya minta untuk membuat schedule atau jadwal gitu Mbak ya. Jadwal harian Mbak Salma gitu. Jadi saya minta Mbak Salma untuk mencatat di setiap minggunya Mbak Salma itu ada jadwal ujian kapan, ada jadwal mungkin les tambahan kapan begitu. Kemudian setelah itu saya minta Mbak Salma mengirimnya ke saya, karena mungkin konseling ini dirasa cukup, jadi saya minta Mbak Salma kirim lewat via WhatsApp saja. Baik gitu. Yang nantinya karena setiap hari Mbak Salma buka usaha nih ya, jadi dimasukin aja ke dalam schedule tersebut. Di lisannya gitu Mbak Salma. Jadi saya tahu kalau Mbak Salma ini masih tetap aktif untuk melanjutkan usaha Mbak Salma dan aktif juga untuk melanjutkan pendidikan gitu. Itu bersedia Mbak Salma? Nah, siap, saya bersedia. Siap ya, berarti sudah lega ya. Alhamdulillah Saya Mbak, tadi kelihatan mukanya murung banget gitu. Iya Mbak, itu. Oke, apa ada yang ingin diceritakan lagi? Enggak Mbak, sudah cukup, itu sudah sangat membantu saya. Ya mungkin Mbak Salma sudah dirasa cukup konseling individualnya ya. Oke, kemudian saya ingin membuat kesepakatan kembali kepada Mbak Salma, karena tadi saya meminta Mbak Salma membuat catatan schedule untuk harian Mbak Salma. Jadi saya berharap kita akan bertemu kembali Mbak Salma. Kira-kira di hari dan tanggal berapa Mbak Salma bisa? Saya bisa di hari Kamis minggu depan. Iya. Oke, berarti perkiraan Kamis depan ya Mbak. Iya. Kamis minggu depan itu masih bulan ini ya Mbak ya? Iya, masih bulan ini akhir. Di akhir bulan November ini ya. Oke. Selanjutnya, karena tadi kita mengawali dengan membaca doa, maka bersama kita akhiri dengan membaca doa kembali. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Mbak Salma, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih banyak ya, Terima kasih Mbak juga Mbak Salma. sudah sangat membantu sekali. Semangat sekolahnya ya Mbak Salma. Iya, berdiri. Silakan Mbak Salma. Ya.